Ketika seorang wanita menceritakan masalahnya kepada Anda, kebanyakan pria sama sekali salah paham tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan itulah yang akan kita bahas hari ini. Karena topik ini, jika seorang wanita menceritakan masalahnya kepada Anda, itu adalah salah satu dinamika yang paling disalahpahami dalam dunia kencan. Dan itu secara diam-diam membentuk bagaimana perasaan wanita terhadap Anda, bagaimana mereka mempercayai Anda, dan bagaimana mereka melihat peran Anda dalam hidup mereka. Jadi, mari kita bicarakan hal ini seperti pria yang benar-benar ingin memahami apa yang terjadi, alih-alih menebak-nebak. Banyak pria mendengar seorang wanita berbicara tentang kesulitannya dan langsung berasumsi bahwa dia menginginkan nasihat, solusi, atau pidato motivasi. Yang lain berpikir itu berarti dia mencoba mengeluh, menguras emosi mereka, atau memperlakukan mereka seperti terapis. Tapi inilah intinya, sebagian besar waktu bukan itu semua. Ada sesuatu yang lebih dalam terjadi. Sesuatu yang tidak pernah dipelajari kebanyakan pria karena tidak ada yang mengajarkan kita bagian komunikasi ini. Wanita tidak membuka dunia pribadi mereka kepada sembarang pria. Mereka tidak membicarakan ketakutan mereka, stres sehari-hari mereka, atau hal-hal yang mengganggu mereka kecuali mereka merasakan sesuatu yang spesifik terhadap Anda. Kenyamanan, keamanan, kepercayaan, rasa ingin tahu, atau ketertarikan emosional. Ketika seorang wanita berbagi masalahnya, dia tidak hanya memberi Anda informasi, dia mengungkapkan bagaimana dia melihat Anda. Tetapi pria sering salah menafsirkan momen ini dan memutuskan hubungan, bereaksi berlebihan, menganggapnya sebagai masalah pribadi, atau mencoba memperbaiki keadaan terlalu cepat. Dalam video ini, saya akan menguraikan apa sebenarnya artinya ketika seorang wanita menyampaikan masalahnya kepada Anda, apa yang ditunjukkannya tentang pola pikirnya, daya tariknya, koneksi emosionalnya, dan bagaimana dia menilai Anda sebagai seorang pria. Kita juga akan membahas kesalahan yang dilakukan pria dalam momen-momen ini dan cara yang lebih cerdas untuk merespon sehingga Anda tidak hanya mendengarkan, tetapi juga memimpin. Pada akhirnya, Anda akan memahami bahasa emosional di balik kata-katanya dan apa yang diam-diam dia coba tunjukkan kepada Anda tentang hubungannya dengan Anda. Mari kita mulai. Pertama, dia melihat Anda sebagai tempat yang aman, bukan hanya seorang pria. Dia tahu bahwa ketika seorang wanita menceritakan masalahnya kepada Anda, hal pertama dan terpenting yang perlu dipahami adalah ini. Dia melihat Anda sebagai tempat yang aman. Ini mungkin terdengar sederhana, tetapi bagi wanita, keamanan emosional adalah salah satu bentuk kepercayaan tertinggi yang dapat mereka berikan kepada seorang pria. Wanita tidak membuka dunia batin mereka kepada sembarang orang. Mereka tidak mencurahkan stres, frustasi atau rasa tidak aman mereka kepada pria yang terasa tidak dapat diprediksi, menghakimi atau tidak tersedia secara emosional. Jadi, ketika dia membawa masalahnya kepada Anda, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa dia merasakan sesuatu di sekitar Anda yang tidak dia rasakan dengan kebanyakan pria. Banyak pria tidak menyadari bahwa keamanan emosional bukanlah tentang bersikap lembut atau terlalu simpatik. Ini tentang bersikap konsisten, tenang, teguh, dan dapat diandalkan dalam cara Anda merespon. Wanita memperhatikan hal ini. Ketika dia berbicara tentang masalahnya, dia tidak hanya berbagi apa yang terjadi dalam hidupnya, dia mengamati bagaimana Anda bereaksi. Nada bicara, ekspresi, kesabaran dan energi Anda secara keseluruhan akan memberitahu dia apakah dia dapat terus mempercayai Anda atau apakah dia perlu menjauh. Bagi seorang wanita, rasa aman secara emosional tercipta ketika dia merasa Anda tidak menghakimi dia, tidak meremehkan pengalamannya, dan tidak menjadikan momen itu tentang diri Anda sendiri. Dia ingin merasa dipahami, bukan terburu-buru. Dia ingin merasa didengar, bukan dianalisis. Yang sebenarnya dia cari adalah, apakah Anda dapat memberikan ruang tanpa menjadi kewalahan atau meremehkan. Ini jarang terjadi padanya, karena banyak pria mencoba memperbaiki semuanya secara instan, menjadi jengkel atau menjadi menjauh ketika emosi masuk ke dalam percakapan. Tetapi pria yang tahu bagaimana tetap tenang, memberi wanita rasa lega, dan itulah mengapa dia datang kepada Anda. Menjadi ruang yang aman bukan berarti Anda menyerap emosinya, atau menjadi spons emosionalnya. Itu berarti Anda tetap tenang. Itu berarti Anda mendengarkan tanpa bertindak seolah-olah masalahnya adalah beban. Itu berarti Anda tidak bersikap defensif ketika dia mengungkapkan rasa frustasi. Dan itu berarti Anda tidak mengubah kerentanannya menjadi kesempatan untuk mengguruinya. Wanita membicarakan masalah mereka untuk melihat apakah Anda dapat menangani sisi emosional mereka tanpa hancur atau menjadi reaktif. Jika dia berbagi dunianya dengan Anda, dia jelas percaya Anda mampu menanganinya. Dia percaya Anda cukup tenang untuk duduk dalam percakapan, alih-alih menghindarinya atau mencoba mendominasinya.
Dan begitu seorang wanita merasa aman di sekitar Anda, tingkat kepercayaan dan koneksi emosionalnya akan semakin mendalam secara alami. Ini seringkali momen ketika dia mulai melihat Anda sebagai lebih dari sekedar pria lain dalam hidupnya, karena rasa aman baginya adalah fondasi daya tarik dan minat jangka panjang. Kedua, kerentanannya adalah ujian kematangan emosional Anda. Ketika seorang wanita berbagi masalahnya dengan Anda, dia melakukan lebih dari sekedar mengekspresikan diri. Dia mengungkapkan bagian rentan dari dunia batinnya. Dan apakah Anda menyadarinya atau tidak, dia sedang memperhatikan bagaimana Anda menghadapi momen itu. Ini bukan tentang manipulasi atau menguji Anda dalam cara yang negatif. Ini tentang mengevaluasi kematangan emosional Anda, kesabaran Anda, dan kemampuan Anda untuk tetap tenang ketika seseorang membuka diri secara emosional. Sebagian besar wanita telah belajar dari waktu ke waktu bahwa tidak setiap pria dapat menangani kejujuran emosional. Beberapa merasa tidak nyaman, sebagian langsung mencoba memperbaiki masalah, sebagian lain menutup diri, yang lain merasa jengkel karena tidak mengerti apa yang dia cari. Jadi ketika dia memutuskan untuk curhat kepada Anda, dia ingin melihat apakah Anda berbeda. Apakah Anda bisa tetap tenang dan tidak kewalahan atau defensif ketika emosi masuk? Bayangkan skenario ini. Anda duduk bersamanya setelah seharian bekerja. Dia menghela napas dalam, tampak telah dan berkata, "Bolehkah aku bercerita sesuatu? Minggu ini sangat berat." Dia mulai menjelaskan bagaimana dia stres di tempat kerja karena manajernya telah menumpuk tanggung jawab padanya. Dia merasa tidak dihargai, tertekan dan kelelahan emosional. Saat dia berbicara, dia tidak hanya menjelaskan apa yang terjadi dalam hidupnya. Dia mengamati bagaimana Anda bereaksi. Nada bicara, ekspresi, kesabaran dan energi Anda secara keseluruhan akan memberitahu dia apakah dia dapat terus mempercayai Anda atau apakah dia perlu menjauh. Bagi seorang wanita, rasa aman secara emosional tercipta ketika dia merasa Anda tidak menghakimi dia, tidak meredehkan pengalamannya, dan tidak menjadikan momen itu tentang diri Anda sendiri. Dia ingin merasa dipahami, bukan terburu-buru. Dia ingin merasa didengar, bukan dianalisis. Yang sebenarnya dia cari adalah, apakah Anda dapat memberikan ruang tanpa menjadi kewalahan atau meremehkan? Ini jarang terjadi padanya, karena banyak pria mencoba memperbaiki semuanya secara instan, menjadi jengkel atau menjadi menjauh ketika emosi masuk ke dalam percakapan. Tetapi pria yang tahu bagaimana tetap tenang, memberi wanita rasa lega, dan itulah mengapa dia datang kepada Anda. Menjadi ruang yang aman bukan berarti Anda menyerap emosinya, atau menjadi spons emosionalnya. Itu berarti Anda tetap tenang. Itu berarti Anda mendengarkan tanpa bertindak seolah-olah masalahnya adalah beban. Itu berarti Anda tidak bersikap defensif ketika dia mengungkapkan rasa frustasi. Dan itu berarti Anda tidak mengubah kerentanannya menjadi kesempatan untuk mengguruinya. Wanita membicarakan masalah mereka untuk melihat apakah Anda dapat menangani sisi emosional mereka tanpa hancur atau menjadi reaktif. Jika dia berbagi dunianya dengan Anda, dia jelas percaya Anda mampu menanganinya. Dia percaya Anda cukup tenang untuk duduk dalam percakapan, alih-alih menghindarinya atau mencoba mendominasinya. Dan begitu seorang wanita merasa aman di sekitar Anda, tingkat kepercayaan dan koneksi emosionalnya akan semakin mendalam secara alami. Ini seringkali momen ketika dia mulai melihat Anda sebagai lebih dari sekedar pria lain dalam hidupnya, karena rasa aman baginya adalah fondasi daya tarik dan minat jangka panjang. Kedua, kerentanannya adalah ujian kematangan emosional Anda. Ketika seorang wanita berbagi masalahnya dengan Anda, dia melakukan lebih dari sekedar mengekspresikan diri. Dia mengungkapkan bagian rentan dari dunia batinnya. Dan apakah Anda menyadarinya atau tidak, dia sedang memperhatikan bagaimana Anda menghadapi momen itu. Ini bukan tentang manipulasi atau menguji Anda dalam cara yang negatif. Ini tentang mengevaluasi kematangan emosional Anda, kesabaran Anda, dan kemampuan Anda untuk tetap tenang ketika seseorang membuka diri secara emosional. Sebagian besar wanita telah belajar dari waktu ke waktu bahwa tidak setiap pria dapat menangani kejujuran emosional. Beberapa merasa tidak nyaman, sebagian langsung mencoba memperbaiki masalah, sebagian lain menutup diri, yang lain merasa jengkel karena tidak mengerti apa yang dia cari. Jadi ketika dia memutuskan untuk curhat kepada Anda, dia ingin melihat apakah Anda berbeda. Apakah Anda bisa tetap tenang dan tidak kewalahan atau defensif ketika emosi masuk? Bayangkan skenario ini. Anda duduk bersamanya setelah seharian bekerja. Dia menghela napas dalam, tampak telah dan berkata, "Bolehkah aku bercerita sesuatu? Minggu ini sangat berat." Dia mulai menjelaskan bagaimana dia stres di tempat kerja karena manajernya telah menumpuk tanggung jawab padanya. Dia merasa tidak dihargai, tertekan dan kelelahan emosional.
Saat dia berbicara, dia tidak hanya menjelaskan apa yang terjadi dalam hidupnya. Dia mengamati bagaimana Anda bereaksi. Nada bicara, ekspresi, kesabaran dan energi Anda secara keseluruhan akan memberitahu dia apakah dia dapat terus mempercayai Anda atau apakah dia perlu menjauh. Bagi seorang wanita, rasa aman secara emosional tercipta ketika dia merasa Anda tidak menghakimi dia, tidak meremehkan pengalamannya, dan tidak menjadikan momen itu tentang diri Anda sendiri. Dia ingin merasa dipahami, bukan terburu-buru. Dia ingin merasa didengar, bukan dianalisis. Yang sebenarnya dia cari adalah apakah Anda dapat memberikan ruang tanpa menjadi kewalahan atau meremehkan. Ini jarang terjadi padanya, karena banyak pria mencoba memperbaiki semuanya secara instan, menjadi jengkel atau menjadi menjauh ketika emosi masuk ke dalam percakapan. Tetapi pria yang tahu bagaimana tetap tenang memberi wanita rasa lega, dan itulah mengapa dia datang kepada Anda. Menjadi ruang yang aman bukan berarti Anda menyerap emosinya. Mengekspresikan ketertarikan dengan cara yang sama seperti pria. Pria cenderung menunjukkan minat melalui tindakan, sinyal langsung, atau perilaku fisik. Namun, wanita sering mengekspresikan minat emosional melalui koneksi, percakapan, dan kerentanan. Ketika dia menceritakan masalahnya kepada Anda, itu bisa menjadi tanda psikologis yang tenang, namun bermakna bahwa dia merasakan kedekatan dengan Anda. Jenis kedekatan yang tidak dia bagikan dengan sembarang orang. Dari sudut pandang psikologis, wanita membentuk ikatan emosional sebelum mereka membentuk ikatan relasional yang lebih dalam. Ini tidak berarti dia otomatis jatuh cinta, tetapi itu berarti Anda menempati ruang yang signifikan secara mental dalam hidupnya. Ketika dia mulai berbagi perjuangan pribadinya, dia membuka sebagian dunia batinnya untuk Anda lihat. Tindakan itu saja menunjukkan bahwa dia merasakan daya tarik terhadap Anda. Kenyamanan yang melampaui interaksi permukaan. Wanita memang dirancang untuk berhati-hatilah dengan kerentanan. Itu adalah bagian dari naluri bertahan hidup emosional mereka. Membuka diri membuat mereka merasa terekspos, jadi mereka melakukannya dengan hati-hati, selektif, dan hanya di sekitar orang-orang yang merasa aman secara emosional. Disinilah psikologi menjadi penting. Daya tarik bagi wanita seringkali terkait dengan seberapa dipahami dan didukung secara emosional yang mereka rasakan. Jadi ketika dia menceritakan masalahnya kepada Anda, dia tidak hanya mengungkapkan kepercayaan, tetapi juga mengungkapkan bahwa Anda memiliki nilai emosional di matanya. Mari kita uraikan ini secara praktis. Ketika seorang wanita merasa tertarik pada seorang pria, dia secara naluriah ingin melihat bagaimana pria itu cocok dalam lanskap emosionalnya. Dia ingin tahu apakah pria itu dapat memahaminya, apakah pria itu dapat menangani momen-momen rentannya, dan apakah pria itu dapat menjadi seseorang yang dia rasa terhubung secara mental. Pertukaran kecil namun bermakna ini mengungkapkan bagaimana dia memandang Anda dalam hierarki emosionalnya. Ketika dia membiarkan Anda masuk ke dunia emosionalnya, dia memberi sinyal bahwa Anda penting baginya pada tingkat yang lebih dalam daripada orang biasa. Faktor psikologis kunci di balik ini adalah pencerminan emosional. Wanita cenderung terhubung dengan orang-orang yang mencerminkan stabilitas emosional kembali kepada mereka. Jadi ketika dia berbagi sesuatu yang pribadi dan melihat Anda merespons dengan tenang, mendukung, dan dengan percaya diri, ketertarikannya secara alami meningkat. Anda bukan hanya pria yang dia ajak bicara, Anda menjadi seseorang yang dia kaitkan dengan kenyamanan dan kejelasan. Elemen psikologis lain yang berperan adalah pengungkapan selektif. Wanita mungkin tampak terbuka, tetapi mereka hanya mengungkapkan perjuangan pribadi mereka yang sebenarnya kepada pria yang mereka sukai, bahkan jika mereka belum mengakuinya pada diri mereka sendiri. Inilah mengapa Anda akan memperhatikan bahwa dia berbagi masalah tertentu dengan Anda yang tidak dia bicarakan dengan orang lain. Dia merasa tertarik secara emosional pada kehadiran Anda, dan berbagi dunianya dengan Anda memperkuat ikatan itu. Ketika seorang wanita menceritakan masalahnya kepada Anda, itu adalah salah satu cara halus dia mengkomunikasikan ketertarikannya. Itu adalah daya tarik emosional yang diekspresikan melalui kepercayaan, kerentanan, dan keinginan untuk hubungan yang lebih dalam. Dia menunjukkan kepada Anda melalui keterbukaannya bahwa Anda bukan hanya pria biasa, Anda adalah pria yang menonjol di dunia psikologis internalnya. Kelima, dia menginginkan koneksi, bukan solusi cepat. Salah satu kesalahpahaman terbesar yang dimiliki pria adalah percaya bahwa ketika seorang wanita menceritakan masalahnya kepada Anda, dia ingin Anda segera memperbaikinya. Pria secara alami berorientasi pada solusi. Jika kita mendengar masalah, naluri kita akan muncul.
Baiklah, begini cara kita menyelesaikannya. Tapi inilah kebenaran yang menyenangkan tentang wanita. Mereka tidak selalu ingin masalahnya diselesaikan. Terkadang mereka ingin momen itu dibagikan. Bayangkan ini, dia memberitahu Anda bahwa temannya membatalkan janji, bosnya membuatnya kesal, atau rencananya berantakan. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, Anda sudah setengah jalan membahas daftar solusi. Sementara itu, dalam pikirannya, dia berpikir, aku tidak memintanya untuk membuat rencana perdamaian dunia. Aku hanya ingin dia hadir. Ini bukan tentang bersikap dramatis atau rumit, ini tentang koneksi. Wanita merasa terhubung melalui pertukaran emosional. Mereka tidak meminta Anda untuk memperbaiki seluruh alam semesta. Mereka memberi Anda kesempatan untuk terhubung dengan alam semesta mereka. Jujur saja, wanita itu cerdas. Mereka tahu cara menyelesaikan masalah mereka sendiri. Mereka telah melakukannya jauh sebelum Anda muncul. Yang sebenarnya mereka inginkan saat ini adalah merasa dipahami. Mereka ingin merasa bahwa Anda memahami mereka, bukan mencoba mempercepat percakapan seperti daftar tugas. Pikirkan psikologi di baliknya. Ketika seorang wanita berbagi kesulitannya, dia membuka diri secara emosional. Dia membiarkan Anda masuk ke bagian harinya yang tidak dia tunjukkan kepada sembarang orang. Jika Anda merespons dengan memberikan solusi kepadanya, rasanya seperti Anda menutup pintu yang baru saja dia buka. Itu seperti mengatakan, mari kita lewati bagian koneksi dan langsung ke solusi. Tapi koneksi adalah bagian yang paling dia pedulikan. Dan inilah sentuhan menyenangkannya. Ketika Anda berhenti mencoba memperbaiki segalanya dan hanya mendengarkan, dia sebenarnya mulai melihat Anda sebagai seseorang yang memahaminya di level yang lebih dalam. Anda menjadi pria yang dia sukai untuk diajak bicara karena Anda tidak terburu-buru untuk memaksanya mengungkapkan perasaannya. Anda nyaman membiarkan dia mengekspresikan perasaannya. Kenyamanan itu menarik karena menunjukkan kepercayaan diri. Hanya pria yang percaya diri yang bisa duduk bersama emosi orang lain tanpa merasa gelisah. Mari kita bahas lebih jauh lagi. Ketika dia berbagi masalahnya, dia memberi Anda kesempatan untuk menunjukkan kehadiran emosionalnya. Dia ingin merasakan perhatian Anda, bukan analisis Anda. Dia ingin merasakan energi tenang Anda, bukan instruksi Anda. Ini tidak berarti kamu tidak boleh memberi nasihat sama sekali. Itu hanya berarti kamu memberinya pada waktu yang tepat, bukan pada detik pertama dia mulai berbicara. Terkadang, respons terbaik sesederhana seperti kedengarannya sangat membuat frustrasi. Ceritakan apa yang terjadi. Pria seringkali meremehkan seberapa jauh momen pengertian dapat memberi dampak. Jika dia ingin solusi, dia akan mencarinya di Google. Tapi jika dia datang kepada Anda, itu berarti dia menginginkan koneksi. Koneksi yang membuat dia merasa dekat dengan Anda tanpa Anda harus melakukan apapun. Keenam, dia sedang memeriksa apakah Anda tetap tenang ketika dia tidak tenang. Ketika seorang wanita menceritakan masalahnya kepada Anda, salah satu hal yang lebih dalam yang terjadi, baik dia mengatakannya atau tidak, adalah dia mengamati seberapa tenang Anda ketika emosinya bergejolak. Ini adalah salah satu hal yang paling berharga yang dapat Anda pahami sebagai pria, karena wanita secara alami tertarik pada stabilitas emosional, bukan kesempurnaan, bukan sikap dingin, tetapi stabilitas. Energi yang tidak goyah jika momen tersebut menjadi tidak nyaman. Bayangkan seperti ini. Dia datang kepada Anda dengan badai, dan dia coba melihat apakah Anda tetap menjadi langit, ataukah Anda menjadi badai bersamanya. Ketika dia berbicara tentang stres, frustrasi, kewalahan, atau kebingungan, dia tidak hanya mengungkapkan apa yang dia rasakan. Dia juga mengamati apa yang Anda lakukan dengannya. Dia ingin melihat apakah Anda menyerap kekacauan atau mengatasinya. Dia ingin melihat apakah kehadiran Anda menenangkan situasi atau malah menambah ketegangan. Ini bukan ujian dalam arti kanak-kanak, ini adalah naluri alami. Wanita perlu tahu bahwa pria yang mereka izinkan masuk ke dunia emosional mereka tidak akan runtuh begitu keadaan menjadi berat. Inilah yang membuat hal ini menarik. Reaksi Anda di momen-momen ini secara diam-diam memberitahu dia pria seperti apa Anda. Jika Anda langsung kesal, merendahkan, merasa tidak nyaman, atau defensif, dia akan menyadarinya. Jika Anda terburu-buru, bereaksi berlebihan, atau menganggap emosinya secara pribadi, dia juga akan menyadarinya. Dan tidak ada yang membuat wanita kehilangan minat lebih cepat daripada pria yang runtuh di bawah beban emosional. Tetapi ada juga pria yang tetap tenang, mereka yang mendengarkannya tanpa panik, mereka yang tetap tenang, tanpa menutup diri, yang merespons tanpa mengubah momen itu menjadi ceramah. Kehadiran seperti itu sangat berkuasa, karena memberitahu dia bahwa dia dapat mempercayai Anda, baik dalam momen yang mudah maupun saat emosional. Bayangkan ini, dia sedang melampiaskan sesuatu yang membuatnya kesal hari ini.
Energinya tinggi, suaranya penuh emosi. Dia sedang berusaha mencari pelampiasan. Saat dia mengekspresikan diri, Anda duduk di sana santai, mendengarkan, melakukan kontak mata, memberinya ruang, tidak bereaksi, tidak terburu-buru, tidak mengambil peran sebagai penyelamatnya, hanya hadir dan tenang. Dalam pikirannya, stabilitas itu menarik. Itu menunjukkan kepadanya bahwa Anda tidak terpengaruh oleh perasaan, baik perasaan dia maupun perasaan Anda sendiri. Itu menunjukkan bahwa Anda dapat tetap tenang di bawah tekanan, yang merupakan salah satu sifat maskulin terkuat yang wanita perhatikan. Dia berpikir, jika dia dapat menangani saya di momen-momen seperti ini, dia dapat menangani hidup nyata bersama saya. Ironisnya, tetap tenang tidak membutuhkan usaha yang dramatis. Ini bukan tentang memperbaiki segalanya. Ini bukan tentang terdengar bijaksana. Ini hanya tentang tetap fokus. Karena saat dia merasa energi Anda tidak meledak atau runtuh bersamanya, dia melihat Anda secara berbeda. Dia melihat Anda sebagai orang yang dapat diandalkan, berduasa dan percaya diri. Tipe pria yang dapat dia andalkan tanpa takut akan berantakan. Kehadiran tenang itulah yang membedakan pria biasa dari pria yang benar-benar dihormati dan dihargai wanita. Ketujuh, respons Anda akan mempengaruhi bagaimana dia melihat Anda melangkah ke depan. Entah pria menyadarinya atau tidak, cara Anda merespons ketika seorang wanita menceritakan masalahnya kepada Anda mempengaruhi persepsi jangka panjang Anda tentang diri, melebihi hampir semua hal lain yang Anda katakan atau lakukan. Momen-momen ini mungkin terasa kecil di permukaan, tetapi secara emosional sangat berkuasa. Momen-momen ini membentuk citra yang dia bangun tentang diri Anda dalam pikirannya, versi diri Anda yang dia responsi, percaya, hormati atau perlahan-lahan dia jauhi. Dan bagian yang menarik adalah bahwa banyak pria bahkan tidak menyadari betapa pentingnya pertukaran ini sampai hubungan itu semakin mendalam atau memudar. Ketika seorang wanita terbuka,